Sekarang kita balik ke yang tadi. Artis-artis instan. Tapi berhasil. Iya, faktanya berhasil. Sukses, lo tau nggak? Selebgram instan, ya. Gua tidak menghina selebgram ya, itu hak Anda dan bagus kalau Anda berhasil. Ada yang per bulan bisa ratusan juta rupiah. Itu produktif, itu Produktif, keren. dan itu keren. masih anak-anak. Lu bayangin contohnya, ini kalau ini bukan artis instan, Atta Halilintar. Ria Ricis. Zaman gue dulu, nggak mungkin umuran segitu bisa sekaya itu. Betul. Bener nggak? Prosesnya dari awal. Proses dari awal. Kita Oke. waktu itu nggak ngeh, karena kita lagi asik di TV gitu ya. Iya, Iya. betul. Kalau dibilang artis instan terus tiba-tiba meledak itu ada kecemburuan sosial terhadap diri kita yang memang sudah melalui proses yang cukup panjang gitu. Enak banget sih kalian tuh baru begini aja tiba-tiba udah dapat duit banyak, sedangkan kita prosesnya dari ujung kulon sampai wetan, tiba-tiba kalian main serondol aja gitu. Ada rasa kecemburuan seperti itu, tetapi kembali lagi setelah melihat bahwa masa kita sama masa mereka itu berbeda gitu. Ya udah, memang Oke. itu udah rezekinya. Jadi memang itu adalah momennya mereka ya, waktunya Momennya mereka. mereka, Oke. gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih kita lihat dulu nih adalah gambaran tentang artis-artis instan. Saat ini nggak susah kok untuk bisa terkenal, ada jalan pintasnya. Yang penting viral, popularitas pun dalam genggaman. Tak heran banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk bisa jadi artis, walau lewat jalur kontroversi. Tapi bagi sebagian orang, perjalanan menuju sukses penuh keringat dan air mata. Gue pernah ngundang, contohnya di podcast gue pernah ngundang Jarna. Tahu Jarna nggak? Yang make upnya gila banget itu. Dia anak masih umur belasan tahun, meledak terkenal gara-gara dia make upnya luar biasa. Itu menurut gue instan. Menurut gue bagus. Tapi ada juga artis instan yang tiba-tiba bikin sesuatu masalah. Kayak sampah, ya kan giveaway sampah. Terus kayak, ya macam-macam lah. Anjay kemarin, gue gak tahu itu instan apa enggak. Nah, Kita kan lahir dalam kondisi yang media sosial tuh belum ada. belum Belum ada ada. gitu ya. Kita lahir dan Maksud lu kali jangan bobo kita. Enggak dong. Sama lah. Oke, gini. Kita lahir dalam kondisi yang memang betul media televisi itu jadi satu-satunya untuk ekspresi kita. Di dalam media televisi itu melibatkan banyak orang. Berarti itu kan polanya memang betul-betul Struktural. rapi. Ya, rapi lah. Maksudnya Oke. tertib lah gitu Iya. ya. Nah sekarang era sosial media udah nggak bisa dibatasin lagi. Ya, Iya. tidak ada bukan seharusnya sih ada ya, tapi akhirnya tidak ada regulasi yang mengatur itu semua. Semua bebas. Ada ikut ITE terlibat. bos. Hah? Ada ITE. Ya, tapi kan itu kalau yang betul-betul sudah Iya. kelewatan. Kalau selebgram menghasilkan sesuatu yang positif dan menghasilkan uang, Boleh. itu berarti dia bisa memanfaatkan sosial media secara Dengan baik. bagus. Belum lama viral siapa tuh? Keke. Aku bukan boneka. Itu. Oke, lahir misalnya Keke dengan menggunakan hijab. Oke, terus dia muncul di permukaan diundang TV-TV sama cowok. Gitu kan? Sama cowok. Sama cowoknya itu yang ganteng waktu itu, gitu kan? Viral segala macam, gitu. Menurut gue, lu bisa cari jalan untuk viral yang menurut gue tuh lebih cakep, lebih elegan gitu, lebih banyak manfaat. Loh, tapi dimakan kok. Paham, ini kan gue lagi tidak bicara hasil dimakan atau tidak. Jadi menurut lu Keke ini apa? Keke ya keke kalau menurut aku. Kenapa contohnya Keke? Ya, ini terlintas di pikiran gue aja. Maksudnya sampah nih? Enggak ada bilang sama, kan tadi bilang lu lagi memperbandingkan mereka yang viral, yang positif atau yang negatif. Berarti dia negatif. Menurut gue bukan negatif. Kalau dia Berarti bisa Awas menghasilkan, kepancing dia Awas negatif kepancing. bukan menurut lu. kalau menurut gue kalau dia bisa melakukan sesuatu, Ngomong kamera lu. kalau dia bisa Kepancing, melakukan kepancing. sesuatu yang positif, yang bisa memberikan contoh yang baik juga, itu menurut gue lebih bagus. Kemarin positif gak? Menurut gue negatif. Ya udah. Lu tahu ada orang Ya. bikin YouTube, tiba-tiba bagi-bagi sampah. Tahu nggak? Tahu, itu Tahu. seharusnya pintu masuk hukum itu. Nur, diam dulu lu. Iya, gue diem. Gue Bagi-bagi gemes sampah. soalnya. Gue lagi mau dipancing sama dia. Ya, hati-hati lo. Tahu nggak? Ada orang bagi-bagi sampah terus meledak, Iya. jadi terkenal. Tapi jadi urusan. Positif apa negatif? Negatif lah, kalau perlu diproses hukum itu. Kalau ada artis, suaminya masukin dia ke tong sampah, positif apa negatif? Tapi ini kan
Dia masukin dalam karung juga. Dia masih Parah tuh Adam. Adamnya yang masuk sama. Harusnya ya, harusnya gitu. Nggak, kalau itu bininya perbedaannya gitu? adalah lu melakukan sebuah hiburan. Iya, Iya. betul. Tidak merugikan orang lain. Tidak Ya, itu merugikan ada orang karya. Ya. Hibur. Gitu. Minimal hasil kreativitas kita dinikmati orang banyak dan mereka happy gitu. Ya, dan Itu dia sih. sah-sah saja. Notabene kan suami istri. Oke, jadi memang sekarang adalah zamannya ketika instan itu ada di mana-mana ya. Bakmi yang udah instan aja sekarang dibikin mie instan gitu kan. Begitu juga dengan public figure dan semuanya. Anda pun bisa jadi public figure, Anda pun bisa terkenal, tapi sekarang perbedaannya ada di hati dan kepala Anda sendiri. Mau itu dilakukan dengan passion, dengan kesungguhan yang Anda mau dan tiba-tiba meledak jadi terkenal, atau Anda jualan sampah jadi terkenal. Ending-endingnya Anda yang pikir, hati Anda yang kerasa gitu kan. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Anda yang di rumah mudah-mudahan tidak berdebat ya, dan jangan lihat kontennya Ino karena masuk sampah tadi. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Daily Sport. Gambarnya sampai dipepet-pepetin gitu. Sama kan? Oke. Iya gitu. Pesen, Pesen Mas, apa yang datang? minta dibayar cash. Apa yang datang?